tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar, setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP, Bogor memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah, di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Dan petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju, dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup krodit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tubagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan. Dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita menuju ke TKP, lakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R. Nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dan setelah ini, saudara SJ akan memberikan statement, keterangan, sekaligus mengklarifikasi terkait dengan viralnya video yang mengetuk kaca, yang memukul
tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar, setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau tayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita crossing juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak. Iya, betul. Setelah kita cross check di video yang kita tayangkan, kita dengan wajah si anggota itu bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu si SJ berarti tahu proses transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pembelian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa ada rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S, penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, sehingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil dari transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Dan itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya Ya, ke Daung Kaliangke. Dan ia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Bocor Pak atau lari? Antara di Bojos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Iya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik gitu. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Kita informasikan.
Berarti hasilnya belum keluar Belum ya keluar. Pak ya di Belum, Polda? belum. Oh, berarti walaupun hasilnya belum keluar Ramot, udah tetap SJ dibebaskan gitu Pak? Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskannya sore ini Pak? Nanti akan kita ini kan dengan penyidik. Itu teknis pelaksanaan kegiatan. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar atau bagaimana, nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Kemudian